Sport. Beragam berita pilihan telah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini, Senin 1 Januari 2023. Bersama saya, Ainun Nikmah, 30 menit ke depan. Inilah TP Sport selengkapnya. Berita pertama datang dari Hima PGSD FKIP ULM yang menggelar turnamen futsal PGSD Cup 2022. Turnamen tersebut digelar dalam rangka Disnatalis ke-30 program studi PGSD FKIP ULM. Dalam rangka Disnatalis ke-30, program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, Himpunan Mahasiswa PGSD FKIP ULM gelar turnamen futsal PGSD Cup 2022. Terdapat 6 klub yang berpartisipasi dalam turnamen futsal PGSD Cup 2022 ini, diantaranya adalah dari Hima Grotek, Fakultas Hukum 2020, JPOK 2019, Macan UIN, Hima PGSD, dan Demisioner PGSD. Dalam PGSD Cup ini, para peserta akan merebutkan trofi juara, top skor, dan best player. Turnamen futsal PGSD Cup 2022 tersebut digelar di lapangan Tumpang 5 FKIP ULM pada 17 Desember 2022. Meskipun sempat dilanda hujan deras yang membuat pertandingan sempat terhenti, namun para panitia dan peserta nampak antusias melanjutkan pertandingan. Setelah melalui pertandingan yang panjang, klub JPOK 2019 akhirnya keluar sebagai juara pada turnamen ini, disusul oleh Fakultas Hukum 2020 sebagai runner-up dan Macan UIN yang harus puas di posisi ketiga. Sedangkan best player dan top score diraih oleh JPOK 2019 dan Fakultas Hukum 2020. Panitia turnamen futsal PGSD Cup 2022 dalam sambutannya berharap bahwa kegiatan serupa kembali dapat terlaksana pada tahun depan. Bertanding, insya Allah tahun depan kita akan melakukan lagi kegiatan seperti ini. Dari itu, untuk menutup kegiatan ini, kami dari panitia banyak-banyak memohon maaf, minta redha, minta rela kepada kawan-kawan semuanya. Diketahui pada tahun ini, program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan merayakan Disnatalisnya yang ke-30. Kegiatan Disnatalis kali ini mengusung tema Ceremony Golden Generation of PGSD FKIP ULM 2022 dengan tagline Menopang Generasi Religius, Intelektual, dan Berbudaya. Selain turnamen futsal PGSD Cup 2022, Himpunan Mahasiswa PGSD FKIP ULM juga menyelenggarakan beberapa kegiatan seperti PGSD Bersolawat, Donor Darah, Fun Walk, Seminar Internasional, dan Malam Apresiasi Seni. Kawasan Siring merupakan salah satu ikon kebanggaan kota Banjarmasin. Namun apa jadinya jika puluhan anak muda memadati kawasan Siring untuk bermain basket? Kawasan Siring merupakan salah satu ikon kebanggaan kota Banjarmasin yang menjadi salah satu pusat tujuan wisata. Namun selain menjadi pusat tujuan wisata dan kuliner di Banjarmasin, ternyata kawasan ini juga menjadi salah satu tempat untuk anak muda hingga orang dewasa berolahraga. Salah satu olahraga yang paling disoroti saat ini adalah bola basket. Permainan bola besar ini sangat digandrungi oleh anak muda maupun dewasa, dari anak SD hingga orang yang sudah bekerja.
Di kawasan Siring sendiri, Pemko Banjarmasin telah menyediakan 2 lapangan basket yang posisinya tak jauh dari patung Bekantan. Coach Nisa misalnya, beliau merupakan salah satu jebolan atlet basket yang pernah membela Provinsi Kalimantan Selatan dalam ajang Pekan Olahraga Nasional. Dengan kemampuan yang beliau miliki dan melihat bagaimana potensi anak muda di Banjarmasin, membuatnya tergerak untuk membantu melatih mereka dalam bermain basket lebih baik lagi. Kesungguhan Coach Nisa ini terlihat dari upayanya dalam mendirikan klub basket yang diberi nama dengan Nike Basketball atau NSB pada tahun 2018 silam. Rata-rata kebanyakan anak-anak SMP sih. SMP, kalau yang ada yang sudah kerja, itu juga dia latihan kalau masih masuk dalam klub itu. Soalnya ada SMA, ada yang sudah kerja juga. Oh, saya kenapa? Untuk pengaturan jadwal latihan sendiri ada kerjasama lain kerjasama dari Kami kan dapat jadwal dari Dispora Kota nih. Dispora Kota ada masuk data sudah ke sana. Jadi dari grup kami itu minta 2 kali dalam minggu, Jumat sama Minggu. Yang pasti sih sudah kan waktu mendirikan itu dari 2018 sampai sekarang bulan September itu, karena di situ aku ingin merekrut untuk anak-anak yang memang ingin latihan cuma nggak ada tempat gitu, itu aja. Kalau untuk pertandingan yang sama klub sih kayaknya terlalu karena kan dananya itu dari yang sponsori gitu. Iya. Iya, supaya ada tempat ya. Soalnya gini Mbak, karena kan kalau nggak ada jadwal, berarti kan bentuk sama anak-anak yang asal-asalan, suka syuting-syuting, ini kan lebih terarah jadinya, latihan fisik dulu, ini, baru harus itu game gitu. Tapi bisa diarahkan gitu. Kalau bagiannya cuma datang, asal-asalan syuting-syuting aja, nggak potensi gitu. Jadi diarahkan juga latihan fisik, tadi bagian fisik. Diketahui bahwa klub Nike Basketball merupakan klub yang terbuka untuk umum bagi mereka yang ingin serius dalam belajar dan berlatih bermain basket. Namun setiap kali mengikuti latihan, para peserta dipungut biaya sebesar Rp8.000 untuk kontribusi klub dan fasilitas lainnya. Setiap kali menggelar latihan, biasanya anak muda yang ikut serta berjumlah sekitar 20 orang. Klub Nike Basketball asuhan Coach Nisa sendiri saat ini sudah mengantongi jadwal penggunaan lapangan basket di kawasan Siring secara rutin pada hari Selasa dan Jumat. Jadwal penggunaan lapangan basket di kawasan Siring sendiri saat ini izinnya dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banjarmasin. Penjadwalan latihan ini menurutnya merupakan langkah Pemko Banjarmasin dalam memfasilitasi berbagai pihak yang ingin menggunakan fasilitas publik tersebut. Mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan FKIP ULM gelar latihan basket secara rutin. Latihan olahraga tersebut diwadahi oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan FKIP ULM. Selain basket, beragam latihan olahraga dan seni lainnya juga diselenggarakan. Mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan FKIP ULM Sabtu sore 31 Januari 2022 menggelar latihan basket di lapangan Borneo Indoor Futsal. Lapangan yang berlokasi di Jalan HKSN, Komplek AMD Permai Kelurahan Alalak, Kecamatan Banjarmasin Utara ini menjadi tempat favorit dalam berbagai aktivitas olahraga mahasiswa teknologi pendidikan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan FKIP ULM ini kemudian disambut baik oleh salah satu mahasiswa yang mengikuti latihan basket.
Salah satu mahasiswa yang mengikuti latihan basket ini, Muhammad Fajrian, menuturkan bahwa latihan basket ini dilaksanakan secara rutin setiap minggu. Namun, karena beberapa kesibukan perkuliahan dan kurangnya partisipasi mahasiswa, membuat latihan ini kurang berjalan maksimal. Diketahui, mahasiswa yang ikut serta dalam latihan basket pada hari itu berjumlah 7 orang ditambah 1 orang dosen. Untuk membayar biaya lapangan, para mahasiswa biasanya membayar kontribusi sebesar Rp10.000 di setiap akhir latihan berlangsung. Untuk kegiatannya, alhamdulillah kita diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan. Kebetulan saya sendiri kemarin yang menahi untuk bayar lapangan duluan. Nah, sebenarnya biasanya main Sabtu dan Minggu, cuma karena kita kekurangan pemain, jadi harus dipastikan dulu pemainnya ada atau tidak. Olahraga yang diselenggarakan oleh Himpunan itu ada futsal, bulu tangkis, biasanya juga e-sport seperti Mobile Legends dan olahraga lainnya. Harapannya semoga banyak peminat jadi supaya kita bisa latihan betul dan supaya mahasiswa di kampus juga sehat karena olahraga secara rutin. Selain latihan basket, Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan FKIP-ULM juga memfasilitasi berbagai kegiatan olahraga lainnya seperti futsal, badminton, tenis meja, dan e-sport. Diketahui bahwa keterlibatan Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan FKIP-ULM dalam berbagai kegiatan ini tak lepas dari adanya tugas pokok dan fungsi dari Departemen Bakat dan Minat Mahasiswa. Tugas pokok dan fungsi tersebut ialah sebagai wadah untuk mahasiswa teknologi pendidikan dalam menyalurkan bakat dan minatnya di bidang olahraga dan seni. Menurut saya kegiatan basket kita sangat bermanfaat bagi kita. Rahmadina, selaku Kepala Departemen Bakat dan Minat Mahasiswa, saat dihubungi via chat WhatsApp Minggu siang menuturkan bahwa masih kurangnya minat mahasiswa dalam kegiatan olahraga dan seni ini dikarenakan beberapa faktor. Di antaranya yaitu kurangnya kelihayan mahasiswa dalam bermain di bidang tersebut. Ia juga berharap agar ke depan mahasiswa teknologi pendidikan FKIP-ULM dapat menyalurkan bakat dan minatnya serta belajar bersama untuk berbagai ilmu agar kemudian dapat membuka ruang belajar antar teman sebaya. Usai jeda pemirsa, akan ada kisah inspiratif dari seorang difabel yang telah berhasil menjadi atlet dan membuka usaha pencucian motor, serta beragam berita lainnya kami hadirkan usai jeda berikut. Sepak bola adalah olahraga favoritku sejak dulu. Ayah selalu mengingatkanku untuk menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga yang teratur. Aku dan teman-temanku sering berolahraga di taman dekat sekolah. Tapi itu dulu. Sekarang olahraga di fasilitas umum kita wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Seperti ayah bilang, ini adaptasi kebiasaan baru dalam hidup kita sekarang. Wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Tetap jaga kesehatan ya guys. Sampai jumpa. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Stop. Siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tak
Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Terima kasih tetap bersama kami di TP Sport. Berita selanjutnya datang dari sosok penuh inspiratif. Di tengah keterbatasannya, Yuda, seorang atlet lari disabilitas, mampu meraih banyak prestasi. Hebatnya, ia juga memiliki usaha cuci motor, yang dimana para pekerjanya merupakan rekan disabilitas lainnya. M. Syahid Yuda adalah salah satu dari sekian banyak difabel di Kalimantan Selatan yang dapat menginspirasi banyak orang. Dengan keterbatasannya sebagai tunarungu, tak membuatnya patah semangat. Hal itu dibuktikan dengan keaktifannya di bidang olahraga pada tahun 2013 di ajang Peparnas 16 Riau. Yuda berhasil menyabet medali emas di nomor lari 100 meter. Selain di Riau, Yuda juga mengikuti berbagai macam perlombaan seperti di Martapura pada ajang Porprov, Bandung pada ajang Pekan Paralimpik Nasional 15, dengan menduduki posisi 4 besar pada 2016 silam di Tanjung pada tahun 2017, bahkan hingga Jakarta. Pria yang akrab disapa Yuda ini selalu menjaga stamina dan kemampuannya meskipun tidak ada jadwal persiapan pertandingan. Ia kerap berlatih jogging pada hari Senin hingga Sabtu sekitar pukul 15-16 sore. Untuk tempat latihan pada hari Senin dan Rabu, biasanya Yuda berlatih di lapangan Stadion 17 Mei Banjarmasin, sedangkan untuk hari Selasa, Kamis dan Sabtu, ia berlatih di Banjarbaru. Semua usaha dan latihan keras yang ia lakukan adalah demi mencapai cita-citanya yang ingin mengikuti ajang Pekan Olahraga Nasional suatu saat nanti. Timer kan yang bikin. Siap. Ya. Kalau pandangan kami selaku dari pengurus NPC, Yuda atlet yang berprestasi. Dari prestasi-prestasi yang dia cetak kemarin sempat juara 3 kalau nggak salah di nasional. Habis itu untuk di Porprov kemarin dia boyong 3 emas untuk difabel, dan dia ikut di umum juga kemarin sempat ikut di PASI dan memboyong 1 emas untuk lari 400 meter. Jadinya ya kami mengapresiasi buat Yuda, dan dia adalah salah satu atlet yang berprestasi untuk medali emas di Kota Banjarmasin. Masuk TV yuk. Komunikasi sendiri ya Mas? Kita menggunakan Komtal. Komtal itu komunikasi total, bisa dengan gerakan, isyarat atau bibir. Karena Yuda masih bisa membaca bibir kita, tapi dengan cara pelan-pelan. Dalam usaha pencucian motornya, Yuda memiliki 9 orang pegawai yang terdiri dari 4 orang difabel dan 5 orang non-difabel. Yuda juga memiliki seorang karyawan yang bernama Zaki, salah satu atlet badminton disabilitas. Ia mengikuti berbagai macam ajang perlombaan mulai dari di Jakarta, Bandung, Solo, Balikpapan, dan Tanjung. Dalam sehari, pencucian motornya bisa meraup penghasilan sekitar 384.000 dengan kisaran 30 hingga 70 orang pelanggan. Dalam sistem pembagian hasilnya, untuk motor standar dikenakan biaya 18.000, dengan hasil pemilik usaha mendapatkan 12.000 dan karyawan mendapatkan 6.000. Pencucian motor Yuda buka pada pukul 8 pagi hingga sore hari, terkecuali di hari Minggu yang buka pada pukul 10 pagi. Diketahui bahwa dari hasil uang 12.000 tersebut tidak semuanya untuk kepentingan pemilik, namun juga dibagi dengan biaya listrik, air, dan makan siang karyawan. Yuda yang hanya merupakan lulusan SMP SLB di PAL 5 tersebut telah mampu memberikan kita inspirasi yang luar biasa
bahwa difabel pun mampu membuka lapangan pekerjaan baik untuk sesama mereka maupun kalangan non-difabel. Mahasiswa lintas perguruan tinggi Kota Banjarmasin gelar latihan Muay Thai. Olahraga yang berasal dari negeri Gajah Putih ini menjadi alternatif olahraga pilihan mahasiswa di Kota Banjarmasin. Mahasiswa program studi Teknik Informatika Politeknik Hasnur dan mahasiswa UISKA Jumat sore 30 Januari 2022 menggelar latihan Muay Thai di KWK belakang Gedung Fusu. Lapangan yang berlokasi di Jalan Brigjen Hasan Basri, Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara ini menjadi tempat yang sering digunakan untuk melakukan latihan Muay Thai bagi beberapa mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas yang ada di Banjarmasin. Muay Thai merupakan jenis olahraga yang menggabungkan beberapa teknik serangan mulai dari menendang, meninju, menyikut, menyerang dengan lutut, hingga mencengkram lawan. Selain itu, Muay Thai juga banyak menggunakan teknik penguncian di sekitar kepala lawan atau clinching. Muay Thai tergolong olahraga dengan intensitas tinggi sehingga efektif untuk membakar kalori dan mengurangi berat badan. Jumlah kalori yang dapat dibakar saat melakukan olahraga ini selama 30 menit adalah sekitar 300-420 kalori. Jumlah tersebut hampir setara dengan jumlah kalori yang terdapat dalam semangkuk mie instan. Latihan Muay Thai di KWK belakang Gedung Fusu ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa saja. Ternyata berbagai kalangan usia bisa mengikuti olahraga Muay Thai ini. Latihan ini dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada jam 16.30 WITA. Dua orang mahasiswa dari universitas yang berbeda misalnya, mereka mengikuti latihan rutin Muay Thai ini. Novi Marlina mengatakan bahwa Muay Thai ini sudah lama ada, tetapi hanya saja belum semua tahu tentang olahraga ini. Dua mahasiswa ini sempat kami wawancarai mengenai olahraga Muay Thai ini. Novi Marlina, salah satu mahasiswa Politeknik Hasnur, mengatakan bahwa baru saja mengikuti olahraga Muay Thai ini, berbeda dengan Ridwan Maulana yang sudah 1 tahun mengikuti Muay Thai. Pertama kali mengenal olahraga Muay ini dari sosial media, mencari olahraga yang memang lagi rame, sekarang baru mengajak teman dan ikut rutin dalam olahraga Muay Thai ini, kata Novi Marlina. Sejak tahun kemarin sih, baru-baru aja soalnya. Kalau saya itu hampir 1 tahun ya. Tapi saya latihannya dengan rutin. Pertama kali itu kan biasanya kan basicnya emang di olahraga, terus cari-cari info nih apa namanya olahraga yang sekarang lagi rame. Nah terus dapat teman, diajaklah ke sini, baru di latihan rutin, lalu ikut di cabangnya atlet. Kalau Ridwan gimana Kak? Kalau saya sebenarnya tahunya itu dari udah lama ya. Saya itu tahu dari sosmed, Instagram dari Muay Thai Banjarmasin, dia mencari rekrutan atlet dan saya mencoba untuk jadi atlet di sana, dan alhamdulillah sekarang sudah jadi atlet dari Muay Thai Banjarmasin. Ya. Kalau pertandingan kemarin udah 2 kali ikut pertandingan. Yang pertama itu pertandingan eksibisinya apa namanya? Ekspedisi Muay Thai Banjarmasin yang Porprov yang baru aja tadi di kandangan. Sering banget tuh. Jadi kalau itu sih lebih kayak ke diri kita lagi nih, mau mentingin yang mana dulu. Misalkan di kuliah ya di kuliah dulu yang lebih utama daripada yang kelatihan. Lebih bisa mempertimbangin yang mana baiknya aja sih dulu. Terus ada hambatan nggak Kak selama kuliah terus sambil latihan juga kayak gitu? Capek Ya benar. Ya. Terus kadang kita nggak fokus sama pelajaran, karena kita saking capeknya habis latihan langsung kita belajar. Apalagi nih kalau misalkan dekat-dekat event nih, itu kan ada apa namanya? Latihannya diperbanyak jamnya. Ya, ada trainingnya juga. Jadi misalkan latihannya cuma
seminggu 3 kali, sekarang diperbanyak 1 hari 1 kali. Jadi Bisa 1 hari 2 kali. Jadi 1 hari 2 kali. seminggu bisa 6 kali, kali 2. Ya. Selain latihan, ternyata olahraga Muay Thai ini sudah pernah mengikuti pertandingan. Pertandingan sudah diikuti 2 kali saat Porprov baru saja diadakan kemarin, kata Ridwan Maulana. Dari kedua mahasiswa ini sering terdapat kegundahan antara kuliah dengan olahraga ini, terkadang jamnya yang tabrakan sehingga dilema memilih kuliah atau Muay Thai ini. Tetapi dikarenakan tugas utama adalah kuliah, jadi lebih memilih perkuliahan. Kendala yang sering terjadi sudah pastinya adalah rasa lelah, di mana ketika sore hari harus Muay Thai, malam hari kembali untuk kuliah, dan harus pintar untuk membagi waktu. Harapan untuk olahraga Muay Thai ini agar Muay Thai ini bisa dikenal oleh orang banyak dan bisa menghasilkan bibit unggul agar Indonesia memiliki juara umum dalam cabang olahraga ini khususnya di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Pemirsa, pernahkah Anda menggunakan Microsoft Excel untuk membantu pekerjaan sehari-hari? Lalu, bagaimana jadinya jika aplikasi tersebut menjadi salah satu cabang e-sport dengan hadiah ratusan juta rupiah? Berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan TP Sport edisi 1 Januari 2023. Saya Ainun Nikmah beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Sampai jumpa! Microsoft Excel adalah program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik atau angka. Pengolahan data dilakukan menggunakan rumus dalam lembar spreadsheet. Namun, apa jadinya jika aplikasi yang identik untuk pekerjaan ini ternyata juga bisa diperlombakan dan menjadi salah satu cabang e-sport? Kompetisi tersebut bernama Financial Modeling World Cup dan memiliki total hadiah yang cukup besar, yakni $10.000 Amerika Serikat atau sekitar Rp143.857.500. Kompetisi tersebut diadakan secara rutin setiap tahun dan disponsori langsung oleh Microsoft. Financial Modeling World Cup diikuti oleh 128 partisipan dari berbagai belahan dunia seperti Afrika, Asia Pasifik, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Setiap peserta akan diberikan tantangan berupa studi kasus sepanjang 1 hingga 5 halaman pada setiap ronde. Setiap studi kasus itu berisi permasalahan yang ditemui di dunia nyata, dan juga 6 hingga 15 pertanyaan dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Semakin sulit sebuah pertanyaan, maka poin yang bisa diperoleh setiap peserta juga semakin besar jika berhasil menjawabnya. Setiap peserta harus menggunakan kemampuan financial modeling mereka semaksimal mungkin agar dapat menjawab setiap pertanyaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد